Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Almadani, SMSI, dosen program studi akuntansi Politeknik LP3I Medan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTP T bidang pengajaran pada seleksi sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan yaitu Manajemen Lembaga Keuangan dengan kode 56482, jumlah SKS 2 SKS semester 4 dan program studi akuntansi. Adapun dosen pengampunya saya sendiri Hairunisa Almadani SMSI. Adapun deskripsi singkat mata kuliah Manajemen Keuangan yaitu mata kuliah manajemen lembaga keuangan adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang membahas prinsip-prinsip dasar praktik manajemen yang berkaitan dengan lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Mata kuliah ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan risiko, pengaturan keuangan, kebijakan moneter, dan strategi bisnis yang relevan dengan sektor keuangan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari peran lembaga keuangan dan dalam perekonomian serta isu-isu terkini yang mempengaruhi industri keuangan. Mata kuliah manajemen lembaga keuangan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana lembaga-lembaga keuangan beroperasi dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Adapun capaian pembelajaran yaitu menunjukkan kemampuan atas pengembangan program di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian, mampu menguasai konsep pembangunan program berbasis objek pada kasus-kasus tertentu. Kemudian, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Kemudian, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Kemudian menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode. Berikut ini merupakan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, kemudian berperan sebagai warga negara yang bangga cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kemudian mampu menguasai konsep dasar teori dan kemampuan penulisan tugas akhir dalam bentuk karya ilmiah. Kemudian menguasai konsep prinsip dan teknik manajemen keuangan yang meliputi manajemen lembaga keuangan perbankan, dan lembaga keuangan non-perbankan. Adapun materi pembelajarannya yaitu overview mata kuliah, perkenalan, penjelasan silabus, dan menyepakati aturan main atau kontrak kuliah selama perkuliahan berlangsung. Kemudian fungsi dan peranan lembaga keuangan dan lembaga penjamin simpanan. Kemudian Bank Sentral, tujuan dari tugas Bank Indonesia, Dewan Gubernur, dan lain-lain. Kemudian sejarah dan perkembangan bank dan lembaga keuangan non-bank di Indonesia, kemudian bentuk bank umum dan bank perkreditan rakyat, kemudian bank syariah, kemudian pasar modal dan pasar uang di Indonesia, kemudian asuransi dan pengadaian, dan dana pensiun. Adapun sistem penilaian pembelajaran dalam mata kuliah manajemen lembaga keuangan ini, yang pertama adalah perkuliahan. Perkuliahan dilakukan secara luring dan daring. Nah, jika daring dilakukan secara synchronous dan asynchronous. Sedangkan tugasnya dilakukan presentasi dan report secara persentase dan report, kemudian ada secara daring melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan seperti LMS dan lain-lain. Kemudian pelaksanaan evaluasi berupa kuis atau formatif serta UTS dan UAS. Adapun interaksi dosen dan mahasiswa yaitu adanya interaktif berupa kelas activity dan kelas discussion, kemudian secara online berupa Zoom, Google Meet, Webex, Teams, dan lain-lain aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai pendukung pembelajaran secara online. Kemudian
Secara offline ada offline classroom dan co-working space. Kemudian private massage, yaitu berupa email, call atau SMS, WA group, dan lain-lain, Telegram atau hal-hal media-media yang digunakan untuk mendukung adanya interaksi dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar ini. Nah, kemudian ada penilaian evaluasi. Dalam hal ini, penilaian evaluasi yang sudah ditentukan berupa ujian akhir semester sebesar 35% presentasinya, kemudian penilaian kehadiran diberikan 15% dalam presentasi penilaian, kemudian adanya UTS presentasinya sebanyak 25%, kuis atau formatif sebesar 10%, serta tugas 13%. Baiklah, berikut ini saya akan menampilkan kegiatan proses belajar mengajar yang saya lakukan pada mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan pada pertemuan pertama yang dilakukan secara daring. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua ya. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Selamat bergabung lagi di semester awal, semester baru mata kuliah kita dengan saya. Semester ini kalian jumpa dengan saya dengan mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan ya. Jadi sebelumnya karena ini adalah pertemuan pertama, mungkin saya akan mengajarkan apa sih itu lembaga keuangan, ya kan? Kemudian kenapa kita harus belajar lembaga keuangan? Karena sebenarnya lembaga keuangan itu banyak macamnya. Nah, sebelumnya terima kasih untuk kelas yang sudah join dengan saya. Kan seperti peraturan pemerintah ini saya jelaskan dulu, seperti peraturan pemerintah bahwasanya sekarang ini pembelajaran itu bisa blended. Maksudnya adalah bisa pertemuan secara klasik, secara langsung atau di kelas, bisa pertemuan secara jurnal. Ini karena mungkin di awal dan ada hal-hal tertentu, jadi kita memulai materi pembelajaran di awal pertemuan itu kita melalui Zoom dulu ya, Zoom meeting. Nah, sebelumnya silahkan kalian isi daftar hadir kalian di Google Classroom atau Google Meet, kemudian nanti ada materi-materi yang saya kirimkan di grup kita ya. Nanti ada silabusnya, kemudian ada aplikasi dan lain-lain. Itu pertemuan pertama materi kita adalah lembaga keuangan ya. Ada catatannya, saya harapkan di pertemuan pertama ini kalian mampu memenuhi memahami dan mengerti apa itu pengertian dari manajemen lembaga keuangan dan manajemen lembaga non keuangan. Jadi ada dua. Yang pertama adalah manajemen lembaga keuangan bank dan yang kedua adalah manajemen lembaga keuangan non bank. Yang kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah kita mampu memahami apa itu bagian-bagian dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank ya, bagian-bagiannya. Oke, next, coba simak videonya berikut ini. Perbankan. Ikuti pelayanan terbaik dari bank. Mungkin hampir semua orang mengenal bank yang tersebar di berbagai pelosok daerah di seantero Nusantara. Namun, apakah mereka telah mengenal bank dengan baik? Apakah mereka memahami berbagai produk perbankan yang dapat memudahkan kehidupan mereka? Bank adalah sahabat masyarakat sejak dulu yang setia mendampingi setiap pribadi dalam bertumbuh, baik dalam pekerjaan maupun dalam bidang usaha. Bank juga menerima layanan kiriman uang atau transfer, baik dari rekening perusahaan ataupun antar rekening pribadi. Cukup dengan membuka rekening, maka gaji langsung dapat ditransfer atau dipindah bukukan dari rekening perusahaan ke rekening pegawai. Setiap orang dan keluarga layak memiliki sebuah rekening tabungan yang dapat dipergunakan sebagai sarana menyimpan uang mereka dengan aman. Aman dari pemakaian diri dan aman dari tindak kejahatan pencurian. Selain sebagai sarana tempat menyimpan kekayaan yang aman, tabungan yang memiliki kartu ATM juga bermanfaat sebagai alat pembayaran yang aman dan nyaman kala melakukan pembelanjaan. Kartu ATM
Ada yang dapat dipergunakan sebagai kartu debit yang langsung mengurangi tabungan yang dimiliki. Sehingga kita tidak lepas kendali, karena kala dana masih ada, kita dapat melakukan pembelanjaan. Namun kala dana sudah menipis, maka kita pun akan berhati-hati saat berbelanja dengan kartu debit tersebut. Disarankan, sebagai seseorang yang merencanakan masa depan, sebaiknya setiap pribadi dan keluarga memiliki setidaknya 2 rekening tabungan. Rekening pertama dipergunakan untuk tempat menampung penghasilan atau gaji dan tempat dana untuk berbelanja. Jadi, rekening pertama adalah rekening masuk dan keluar. Sedangkan rekening kedua adalah rekening untuk menampung dan mengakumulasikan dana investasi masa depan. Rekening kedua ini hanya dapat menerima. Dan setelah dana yang terkumpul cukup besar, baru digunakan untuk membeli produk investasi lainnya. Salah satu instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah deposito, yang memberikan keuntungan pasti setiap bulan kepada deposan atau investor. Di video itu menggambarkan bahwasanya ada bagian dari lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank salah satunya adalah tadi katanya ada orang yang nabung, kemudian bagian tabungan itu atau di bank itu ada produk-produk layanan tabungan dan lain-lain. Jadi inti dari semuanya video tadi sebenarnya adalah baik dia lembaga keuangan bank atau nanti pun lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga yang di bawah naungan OJK. Jadi lembaga atau suatu lembaga yang keduanya itu di bawah naungan OJK. OJK itu sendiri adalah Otoritas Jasa Keuangan dan OJK itu pun di bawah naungan Bank Indonesia. Oke? Nah, sebelumnya saya kasih gambaran sama kalian. Sekalipun ini adalah materi, misalnya kita belajar akuntansi, tapi pun sebenarnya secara tidak langsung sehari-hari ini adalah kegiatan yang secara tidak langsung kita lakukan sehari-hari. Baik dia lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank. Nah, coba lihat pengertian lembaga keuangan. Coba next. Kita bahas tentang pengertian lembaga keuangan dan peranan lembaga keuangan. Nah, apa itu lembaga keuangan? Nah, lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan, serta memutar arus uang dalam bentuk perekonomian. Nah, secara tidak langsung, lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan pelayanan atau fasilitas di bidang keuangan. Secara umum apa sih lembaga keuangan? Yaitu bank. Tetapi ada lembaga keuangan non-bank yang sebenarnya lembaga keuangan bank dan non-bank itu ada garis benang merahnya, ada garis lurusnya gitu. Nah, contoh ini secara umum dulu ya. Apa sih Miss contoh lembaga keuangan bank? Contoh lembaga keuangan bank itu misalnya perbankan, ya kan? Oke, lembaga keuangan non-bank apa Miss? Dia mirip seperti lembaga keuangan yang memberikan fasilitas atau pelayanan jasa di bidang keuangan, tetapi tidak digolongkan ke dalam lembaga keuangan bank. Contoh, kalau dia tadi lembaga keuangan bank, contohnya perbankan. Nah, lembaga keuangan bank yang memberikan jasa atau pelayanan seperti itu, tapi tidak disamakan. Apa contohnya? Misalnya pegadaian, sama-sama memberikan pinjaman, tetapi di lembaga keuangan bank, tetapi di bank itu pinjamannya ada peraturannya berbeda. Harus nabung dulu, harus punya tabungan dulu, baru kita boleh kredit atau pinjaman. Nah, sedangkan di pegadaian kita menggadaikan barang. Secara tidak langsung peran mereka sama, tetapi dibedakan, kan itu dibedakan oleh pemerintah. Nah, kemudian apalagi sekarang lembaga keuangan bank, lembaga keuangan misalnya ada pinjaman online segala macam, tetapi dengan syarat ya, apalagi sekarang isunya banyak bahwasanya lembaga keuangan itu memang lembaga keuangan bank dan non-bank itu memang harus di bawah naungan OJK. Kalau nggak berarti itulah yang sekarang muncul isu-isu pinjaman ojol, ya kan, pinjaman online, pinjaman bodong dan lain-lain. Jadi pinjaman-pinjaman seperti itu tidak di bawah naungan OJK. Oke. Nah, di sini ada apa sih perbedaan bank dan non-bank gitu. Berarti bank itu adalah lembaga keuangan bank, dan kemudian lembaga keuangan non-bank itu misalnya tadi pegadaian, apalagi ya contohnya misalnya leasing, ya kan, leasing. Kemudian apalagi sih koperasi yang sudah punya badan hukum misalnya. Kemudian apalagi ya? Ada yang tahu nggak? Banyak sih sekarang misalnya
selain leasing misalnya pinjaman atau penjual belian barang dan lain-lainnya, kan sekarang banyak kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, kalau di sini katanya apa itu bank adalah langsung merupakan simpanan masyarakat. Dia merupakan simpanan masyarakat langsung, misalnya apa, tabungan. Itu contoh fasilitas yang ada di perbankan, misalnya tabungan. Apalagi deposito. Kemudian yang kedua, tidak langsung berupa kertas. Enggak kertas dia. Kalau misalnya tabungan itu kan cash. Terus kita simpan ke bank, kita pakai cash money kemudian disimpan gitu kan. Nah, di sini tidak langsung berupa kertas berharga atau penyertaan pinjaman, nggak berupa kertas dia. Kalau kertas berharga itu malah nanti di non-bank apa nih? Contohnya investasi. Tetap ya, investasi dia, walaupun investasi apapun itu tetap harus di bawah naungan OJK. Karena akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian, kayak tadi saya baru baca berita, dia pinjamannya 6 juta. Kemudian bayar online-nya dibayar per harinya ternyata ada bunga berbunga segala macam, dia harus bayar 16 juta, terakhir bunuh diri. Itu kasus yang terjadi terakhir-terakhir ini. Jadi ternyata sesudah diselidiki, pinjaman online itu memang tidak berada di bawah OJK. Kenapa ya Miss, bank dan non-bank itu harusnya di bawah OJK, Miss? Kenapa ya Miss, OJK itu yang otomatis OJK kan di bawah Bank Indonesia? Kenapa ya Miss harus di bawah naungan OJK? Kenapa? Karena peraturan-peraturan OJK itu memang sudah otomatis peraturan dari pemerintah. Kenapa ya seperti itu? Misalnya penetapan bunga berapa persen, misalnya menurut peraturan OJK, peraturan bunga itu harus dari 1% sampai 9%. Yang 9% mungkin pinjamannya udah sampai yang miliaran. 1% atau 0,01 untuk pinjaman-pinjaman lunak atau pinjaman-pinjaman kecil. Nah, kemudian bunga, baik dia untuk lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bank, bunga itu diatur oleh OJK, Bank Indonesia, berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi nggak sembarangan. Jadi terkadang kita mikir, kita nabung di bank BUMN ini, kita nabung di bank swasta ini. Secara nggak langsung sebenarnya kalau dianalisa, kalau diteliti, kalau diamati, bunganya itu nggak beda jauh. Bukan berarti kita nabung di bank pemerintah, misalnya bank pemerintah BRI, bunganya besar atau bunganya rendah, atau malah kita nabung di bank swasta bunganya kecil, malah atau bunganya besar katanya. Sebenarnya tidak, karena semua peraturan-peraturan itu ada di dalam otoritas jasa keuangan yang harus dipatuhi atau diikutin oleh semua perbankan-perbankan yang ada di Indonesia. Kalau nggak kayak mana rupanya Miss gitu kan, kalau nggak diikuti kenapa rupanya? Ya berarti di blacklist lah dia, kita ketahui. Nanti ada tuh kasus-kasus yang harus kita bahas, materi-materi lainnya. Oke, kan next. Sebentar ya, next lagi ya. Ini adalah jenis lembaga keuangan. Ini sudah tahun 98. Nah, sekarang yang terbaru pasti setiap tahunnya ada pembaharuan. Ya kan? Kalau di perbankan ada jenisnya. Yang pertama itu adalah bank umum. Apa ya, Miss? Bank umum itu contohnya adalah ini jenisnya. Berarti bank umum, kegiatan usahanya adalah kegiatan simpan pinjam, menabung, meminjam, kredit. Nah, itulah bank umum yang kita sekarang ini, misalnya Bank Mandiri, Bank BRI, ada Bank Syariah, apalagi nama bank-bank lain. Bank Danamon, ya kan? Itulah bank umum, kegiatan hari-hari seharinya, kegiatan usahanya itu adalah melakukan transaksi simpan pinjam. Kemudian ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat, itu adalah bank untuk kredit. Dulu, sekarang setiap bank umum pun secara tidak langsung sudah memberikan perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kemudian berdasarkan prinsip ada konvensional dan berdasarkan syariah. Konvensional itu bank umum konvensional. Berarti manajemennya, cara pengaturannya atau internalnya itu diatur dalam konsep atau prinsip konvensional. Ada bunga. Katanya pembagian keuntungannya berdasarkan bunga dan lain-lain. Sedangkan syariah adalah prinsip usaha perbankan berdasarkan syariah atau ketentuan hukum Islam. Tetapi sebenarnya masih perlu dianalisa ya berdasarkan syariah itu. Tetapi sebenarnya berdasarkan syariah itu pembagian hasilnya atau bunganya itu katanya tidak bunga, malah bagi hasil. Tapi perlu dianalisa, perlu diamati, benar nggak sih dia berlaku syariah gitu kan di Indonesia. Nah,
Karena apa? Karena kita kan bukan negara syariah. Apakah itu berlaku atau tidak? Ada beberapa jurnal yang menyatakan di Indonesia itu dari syariah. Ada yang menyatakan ya di negara syariah lah dia yang menjalankan prinsip syariah. Tetapi ada dua, berdasarkan prinsip usaha, ada berdasarkan konvensional atau pembagian hasilnya dengan bunga, kemudian prinsip-prinsipnya berlaku konvensional, manajemennya, internalnya, dan seterusnya. Kemudian ada syariah. Syariah itu adalah berdasarkan hukum Islam. Ya, oke. Kemudian yang non bank itu ada jenis-jenisnya, ada leasing, udah saya jelaskan tadi, ada leasing, ada asuransi, ada modal venturan. Nah, modal venturan ini adalah kegiatan-kegiatan berdasarkan kepemilikan surat berharga, ada anjak piutang, ada pegadaian. Pegadaian itu juga nanti ada, ini juga nanti ada yang swasta, ada yang negeri, ada yang BUMN. Saya bukan negeri, ada yang pemerintah, ada yang BUMN ya. Kemudian ada dana pensiun, ada kartu kredit, ada pasar modal, ada pinjaman online yang sekarang, tapi jenisnya berbeda-beda. Tetapi balik lagi semuanya itu harus berdasarkan atau harus benar-benar di bawah naungan OJK, ya nggak boleh sembarangan. Oke, next. Next. Nah, ini ada financial intermediaries. Nah, ini sebenarnya bank dan non-bank itu adalah secara tidak langsung mereka adalah unit defisit dan unit surplus. Ada defisit dan surplus. Ada apa? Sebenarnya itu ada simpan pinjam, kemudian ada yang menyimpan di perbankan. Itu secara tidak langsung kita disebut dengan investor. Secara tidak langsung ya, seperti nasabah penyimpan itu berarti pemodal usaha atau investor. Sedangkan nasabah atau orang yang melakukan pinjaman, orang yang menyimpan ya, orang yang menyimpan tadi nasabah atau debitur atau investor. Kemudian kalau orang yang meminjam atau butuh dana pembiayaan itu disebut dengan kreditur. Ya kan, kalau di investasi di bank, investasi di non bank atau menabung di bank berarti secara tidak langsung kita dapat profit atau laba atau bunga. Nah, kebalikannya kalau kita melakukan pinjaman atau kredit di bank atau di lembaga keuangan, berarti kita harus bayar bunga, ya kan? Nah, supply and demand berarti defisit, unit defisit dan unit surplus. Oke, next. Nah, sebelumnya itu dulu. Ada pertanyaan? Silakan, saya persilahkan kalau ada yang bertanya. Izin Bu, saya bertanya Bu. Boleh, silakan. Baik Bu, nama saya Rizaldi. Saya ingin bertanya Bu terkait dengan Atau nggak ada di slide juga nggak apa-apa. Kalau masih berhubungan dengan materi kita ya silakan bertanya. tentang tadi ada di video tadi Bu, kalau nggak. Nah, Oke, apa pertanyaannya? di video tadi saya lihat kan ada uh, seperti plottingan Kenapa kurang jelas? seperti ini Bu, apa namanya pos keuangan dari misalkan keuangan yang pertama itu kita ke rekening penerimaan kayak gaji, kemudian rekening ada yang untuk tabungan, terus investasi. Nah, itu kira-kira kan itu termasuk ke dalam lembaga bank ya Bu ya, ke dalam lembaga bank. Nah, itu bagaimana caranya Bu untuk kita mengetahui tadi kan katanya kalau misalkan sudah cukup uangnya, terus kita bisa memanfaatkannya ke investasi lain. Nah, kalau kita manfaatkan langsung ke lembaga non-bank, itu bisa sinkron nggak Bu kira-kira Bu? Oke, pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya Rijaldi pertanyaannya. Nah, di lembaga masuk ke materi berikutnya sebenarnya ya. Jadi di lembaga keuangan bank itu kan perbankan nih ceritanya. Nah, di perbankan itu ada produk-produk perbankan. Nah, kita ketahui dulu produk-produk perbankan. Yang pertama yang paling sederhana adalah tabungan. Kita nabung, bawa duit, terus adalah buku tabungannya kita. Dah. Kemudian itu investasi sehari-hari. Yang tabungan itu yang artinya adalah simpanan yang penarikannya atau penyimpanannya bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Maksudnya kapan dan di mana saja, kita bisa kapan saja nabung, kemudian bisa nabung di mana saja. Misalnya Bank BRI mana? BRI Sumatera Utara, Medan. Besok kita ke BRI Pekanbaru, nah bisa, ya kan, tersinkronisasi. Nah, kemudian
ada namanya produk layanan perbankan namanya deposito. Nah, tadi kan ditanya, Bu, kalau dari situ bisa nggak kita sinkronkan ke lembaga keuangan lain? Nah, kalau memang di awal itu biasanya orang perbankannya nanya ini mau simpanan yang bagaimana, mereka biasanya menawarkan ada simpanan tabungan biasa, ada deposito. Nah, secara tidak langsung di deposito itu pun kita tidak langsung berinvestasi, tetapi deposito ini dengan dalam artian uh, apa penyimpanan yang dilakukan dengan masa waktu tertentu. Berarti kan secara tidak langsung dana kita ini bisa diambil, bisa tidak. Kalau mungkin di lembaga non keuangan ada investasi atau saham, saham itu nanti misalnya setiap tahunnya baru kita dapat dividen atau keuntungannya di apa namanya di deposito, nanti ada berjangka lagi, ada lagi ketentuannya. Nanti mungkin next materi perhitungan depositonya bagaimana, itu bisa kita pelajarin. Nah, kamu mau ambil yang per bulan kah keuntungannya? Ada nanti deposito per 3 bulan kah, per 6 bulan kah, per 12 bulan kah, atau per 24 bulan. Jadi memang tidak hanya tabungan, secara tidak langsung ada hal-hal yang mungkin kita pengen yang lebih besar lagi keuntungannya, bisa di perbankan itu ada namanya deposito. Kemudian Miss, kalau dia lembaga perbankan yang mirip sama di non keuangan bank kan kayaknya nih sejauh ini uh, mungkin pribadi ya, oh mungkin sejauh ini yang paling aman itu kita di perbankan. Kenapa? Di bawah naungan OJK, kemudian perbankannya itu BUMN atau bank-bank pemerintah gitu kan. Nah, kalau di lembaga keuangan non bank mungkin kita kita maksudnya kita awam ya. Kalaupun kita main saham dia harus ada brokernya, harus menganalisa data dan sebagainya, agak ribet kita orang awam ini. Nah, jadi kita boleh memilih. Sebenarnya ada fasilitas-fasilitas yang kalau kita punya uang besar, tapi kita nggak mau di non keuangan, kita pengennya di lembaga keuangan, bisa aja ada fasilitas-fasilitas yang ditawarkan perbankan, ya kan? Uh, itulah contohnya tadi deposito. Selain deposito ada lagi nggak ya? Sekarang banyak, sekarang investasi emas, ya kan? Karena ada produk-produk atau layanan-layanan perbankan yang sudah ada benang merahnya atau sangat mirip dengan non keuangan, tetapi secara tidak langsung lebih aman. Tetapi menurut penelitian, kalau di negara kaya atau negara maju itu sebenarnya anak-anak mudanya, maksudnya anak-anak muda, mahasiswa biasanya ya, mahasiswa, anak-anak pelajar di luar negeri itu anak-anak mudanya di sana itu cenderung memilih investasinya di lembaga non keuangan. Nah, gitu. Jadi dia bekerja tapi nggak kayak bekerja, tapi dia masih kuliah atau dia masih sekolah, tapi secara tidak langsung dia sudah punya saham, karena secara tidak langsung kita lihat kan pekerjaan itu dilakukan bisa di mana saja. Nah, sementara kalau di negara sedang berkembang atau di negara seperti kita, contohnya cenderung masyarakat itu lebih mempercayakan dananya atau hartanya atau kekayaannya itu disimpan di bank. Kenapa? Lebih aman. Secara tidak langsung nih sebenarnya sama-sama aja, makanya tadi tetap kita harus di bawah OJK. Itu dia. Oke? Okay? Terima kasih, ada Bu. lagi yang mau bertanya? Oke, okay, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada, oke. Okay. Saya harap sekian dulu materi kita hari ini. Kalaupun ada yang ingin bertanya, silakan join ke grup WhatsApp atau Google Classroom ya. Silakan tinggalkan pertanyaan kalian, dan saya juga punya pertanyaan. Silakan di slide terakhir ada tugas dan evaluasi, silakan kalian kerjakan. Nanti pengumpulannya melalui Google Classroom. Dan adapun hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan di grup WA kita ya. Oke, terima kasih, semoga mengerti. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pengajaran materi manajemen lembaga keuangan pada pertemuan pertama yang saya buat. Semoga dapat berguna kepada mahasiswa saya dan bisa didengar oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.